bersama-sama di pagi hari ini. Kita bersatu hati. Mari kita naikkan puji-pujian. Mari kita tinggikan namanya di pagi hari ini. Sungguh besar rasa syukur kami Tuhan, buat setiap cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau naikkan puji-pujian kami menyembah Engkau, Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh mengenal hidup kami. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan, masuk ke hadirat-Mu dan menyembah Engkau Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sungguh besar rasa syukur kami Tuhan dapat mengenal Engkau sebagai Allah, Bapa kami dan Juru Selamat setiap kami Tuhan. Dan di pagi hari ini kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menjadi kekuatan, terus menjadi pembelajaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami.
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan bawakan tema, darah Yesus membebaskan kita. Jadi darah Yesus yang telah membebaskan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita berbicara tentang kebebasan, mungkin saudara terkasih dulu yang pernah mengalami sekolah, ketika libur sekolah, rasanya itu seperti orang yang terbebas. Udah enggak belajar, udah enggak main. Kalau saya dulu waktu di asrama, banyak peraturan. Tetapi ketika liburan, dan saya boleh pulang kampung, wah, sangat menyenangkan sekali. Wah, sepertinya kayak mendapatkan sebuah kebebasan, bisa pulang kampung, bisa happy fun, bisa kemana-mana ketemu saudara, bisa menyenangkan sekali. Nah, itu tentang kebebasan. Tetapi yang di sini saya akan pelajari, yang kita akan pelajari, bagaimana bisa darah Yesus membebaskan kita? Apa? Terbebas dari apa? Nah, kita akan buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, saudara bisa lihat. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, perhatikan, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dalam terjemahan lain, oleh darah Yesus kita sekarang telah dibebaskan. Oleh darah Yesus kita sekarang telah bebas masuk ke tempat kudus. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tempat kudus di sana, kalau kita pelajari tempat kudus di sana itu ruang maha kudus, di mana para imam kalau mau menghadap Tuhan, mereka masuk ke dalam ruang maha kudus, satu tempat yang dikhususkan untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Tetapi yang menariknya di sini, ketika darah Yesus tertumpah, ketika Yesus mati disalibkan, kita dalam terjemahan lain, kita sudah bebas masuk dalam bait suci. Kita sudah bebas menghampiri tata suci Tuhan oleh karena darah Yesus. Ini sebuah kebebasan yang luar biasa sebetulnya kalau kita mau pahami. Karena begini saudara, zaman dulu kalau kita mau beribadah banyak aturan-aturan, banyak peraturan-peraturan hukum Taurat yang mengikat. Hanya boleh imam-imam saja yang masuk ke tempat yang maha suci. Hanya boleh orang-orang tertentu yang bisa pegang kitab suci. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca kitab suci. Jadi banyak aturan-aturan yang mengikat sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa menghadap Tuhan di ruang maha kudus. Tetapi di sini dengan darah Yesus yang tertumpah, kita bebas masuk ke tempat yang kudus. Kita bebas masuk ke tempat ruang yang kudus tadi. Artinya dengan tumpahnya darah Yesus sudah tidak ada pembatas lagi, sudah tidak ada lagi orang-orang tertentu yang dapat menghadap Tuhan. Semua bebas, siapa saja orangnya, tanpa terikat usia, tanpa pandang bulu. Semua orang yang mau datang kepada Tuhan di altar yang suci, di tempat yang kudus melalui doa, bebas siapapun itu orangnya. Wow, ini sebuah kebebasan yang luar biasa. Saudara datang beribadah di gereja, bebas. Saudara mau mandi, tidak mandi, bebas. Cuman kalau tidak mandi ya kanan kiri mungkin kebauan. Saudara mau datang beribadah kepada Tuhan, tidak perlu cuci rambut, cuci kaki, tidak perlu mandi 10 kali atau berpuasa segala macam, tidak perlu, bebas. Anda datang kepada Tuhan, bebas. Di mana saja, tempat pun, di mana saja, kapan saja, di mana tempat Anda mau datang ke tempat suci Tuhan, bebas melalui doa. Kenapa? Karena darah Yesus yang membuat semuanya itu kita bebas datang kepada Tuhan. Dengan penuh keberanian sekarang kita dapat masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dengan Yesus disalibkan, kita sekarang menjadi orang yang bebas. Bebas beribadah dengan tidak diatur-atur seperti zaman dahulu. Saudara mau berdoa di kamar, saudara mau berdoa di menara, saudara mau berdoa di pucuk gunung, saudara mau kemanapun menghampiri tahta Tuhan di tempat yang kudusnya Tuhan melalui doa, bebas dimanapun. Sudah tidak ada peraturan-peraturan yang mengikat kita seperti zaman hukum Taurat. Kita sudah bebas beribadah dengan cara kita. Yang penting ada syaratnya. Wah, ini syaratnya paling penting. Perhatikan ayat yang ke-23. Ini syaratnya, perhatikan ya. Ayat yang ke-22, perhatikan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Ini syaratnya. Jangan mentang-mentang kita sudah bebas menghadap Tuhan kapan saja. Jangan mentang-mentang kita sudah bebas menghadap Tuhan di mana saja, everywhere, every time.
Jangan mentang-mentang kita bebas datang ke gereja dengan mandi tidak mandi, dengan bawa persembahan tidak persembahan. Jangan mentang-mentang kita bebas menghadap Tuhan dengan cara apapun. Kita tidak perlu syaratnya, tapi ada syaratnya. Perhatikan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ini poin pentingnya. Darah Yesus yang begitu mahal tertumpah. Darah Yesus yang begitu mahal tertumpah bagi kita, sehingga kita bebas menghadap Allah di mana saja. Tetapi dengan satu catatan, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ini poin penting, ini penekanannya di sini. Ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, ditekankan dalam firman ini, marilah kita menghadap dengan hati yang ikhlas dan tulus. Di era modernisasi hari-hari ini, ada orang-orang yang memang tidak tulus menghadap Tuhan. Jangan kita menghadap Tuhan untuk memperkaya diri kita. Jangan kita melayani Tuhan untuk memperkaya diri kita. Melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Apapun pelayananmu tidak masalah. Apapun pekerjaanmu tidak masalah. Apapun profesimu tidak menjadi soal bagi Tuhan. Yang penting tulus dan ikhlaskah engkau menghadap Tuhan. Kalau kita tulus dan ikhlas menghadap Tuhan, ini yang Tuhan inginkan. Karena darahnya begitu mahal untuk tertumpah kepada kita, sehingga kita bebas menghampiri tata suci Tuhan dimanapun kita berada. Di gereja lebih bagus. Dimanapun tempat kita berada datang kepada Tuhan. Anda mau di atas motor, di atas mobil, dimanapun Anda berada, menyembah, memuji Tuhan, mengampiri tata suci Tuhan, bebas. Anda bebas menghadap Tuhan di mana. Tetapi dengan catatan hati yang tulus dan ikhlas. Jangan lagi ada sampah-sampah dalam hati kita. Jangan lagi ada pikiran-pikiran yang sampah dalam pikiran kita ketika kita menghadap Tuhan. Jangan ketika kita menghadap Tuhan ada sampah di sini kita biarkan, ada sampah di sini kita biarkan. Menghadaplah Tuhan dengan hati yang ikhlas dan tulus. Karena darah Yesus begitu mahal tertumpah untuk kita yang percaya, supaya kita bebas menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan di mana tempat kita mau. Tetapi dengan catatan, dengan ikhlas dan tulus. Wah, ini poin yang terpenting. Yang kedua, tetap ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Wow, syarat yang kedua adalah dengan keyakinan iman dan teguh. Kalau kita menghadap Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan di altarnya yang kudus, kita harus pasang keyakinan kita yang teguh. Kita harus pakai iman kita yang teguh. Yakin, Yesus telah menyelamatkan saya. Yakin Tuhan pasti tolong saya. Yakin darahnya tertumpah menebus saya. Harus yakin. Kita menghadap Tuhan harus penuh keyakinan. Kita benar-benar teguh berpegang kepada keyakinan kita. Yesus telah mati bagi diri saya. Dan sekarang hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada dalam hidupku. Sehingga apa yang kukerjakan biar Tuhan yang dimuliakan. Ini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita dalam hidup ini sudah berikan satu garansi kepada Tuhan bahwa kita sudah bebas masuk ke tempat suci Tuhan di mana saja. Yang terpenting adalah hati yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, dengan keyakinan yang teguh. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apapun godaan dalam hidup kita, apapun goncangan dalam hidup kita, rumah tangga, ekonomi, sekolah, pendidikan, teman, rekan, apapun itu yang membuat kita seperti terhimpit. Tetapi saudara yang terkasih, ketika engkau menghadap Tuhan, tetap pakai iman dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan bahwa Dia telah mati bagi kita, menyelamatkan kita, dan kita pasti akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, apa syarat yang ketiga? Ayat yang ke-23, perhatikan di sana. Ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Yang ketiga adalah kita berpegang teguh kepada pengharapan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, darah Yesus telah tertumpah dalam hidup. Darah Yesus telah tertumpah dalam hidup ini. Darah Yesus telah tertumpah untuk kita semua supaya kita bisa bebas tanpa dibatasi usia, tanpa dibatasi peraturan-peraturan apapun untuk kita dapat masuk ke tata suci Tuhan. Tetapi yang ketiga poinnya adalah kita harus berpegang teguh dengan pengharapan. Kita yakin pasti kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kita yakin kalau Tuhan pasti akan selamatkan saya. Ini pengharapan yang luar biasa. Dan ini kita pegang teguh. Jangan sampai luntur.
bahwa Tuhan telah mati bagi kita, menebus kita, kita harus yakin kita pasti akan diselamatkan, kita pasti akan ditolong Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, saya yakin Tuhan pasti beserta dengan saya. Ini saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, karena darahnya itu begitu mahal tertumpah kepada kita, sehingga kita bebas menghadap tahta Tuhan, menghadap ruang Maha Kudus Tuhan, menghampiri hadirat Allah dengan cara apapun, tetapi dengan hati yang tulus, dengan keyakinan yang teguh, dan dengan pengharapan yang teguh. Tuhan Yesus memberkati.